Di balik lensa mata majemuk Anda, terjadi keajaiban arsitektur biologis. Struktur yang bertanggung jawab untuk mengubah cahaya menjadi data yang dapat ditindaklanjuti bukanlah pigmen semata, tetapi tatanan fisik sel-sel kecil, mikrofili. Bayangkan setiap omatidium di mata Anda sebagai tabung penerima cahaya. Di dalamnya, Anda menemukan sel-sel fotoreseptor yang dilapisi dengan ribuan proyeksi kecil seperti jari, mikrofili, yang menampung pigmen visual, opsin. Pada leluhur krustasea awal, mikrofili ini mungkin tersusun secara acak, hanya efektif untuk mendeteksi intensitas cahaya. Tetapi seiring dengan meningkatnya tekanan visual di terumbu karang purba, evolusi menemukan cara untuk menyusunnya dengan presisi yang mengejutkan. Untuk penglihatan polarisasi linier, 4 deret omatidia di pita tengah Anda menampilkan arsitektur mikrofili yang sangat teratur. Mereka tersusun paralel satu sama lain, seperti deretan pagar yang ketat. Ketika gelombang cahaya linier yang terpolarisasi mencapai susunan ini, mikrofili hanya menyerap cahaya yang gelombangnya sejajar dengan orientasi mereka. Jika cahaya datang dari sudut yang berbeda, itu akan diabaikan. Ini adalah filter polarisasi yang dibangun oleh sel. Kemampuan Anda untuk melihat tanda tangan optik pada cangkang mangsa dan pesaing bergantung pada keakuratan susunan mikrofili ini. Mutasi yang menghasilkan penyelarasan sempurna ini memberi Anda keunggulan mendasar dalam mendeteksi objek yang disamarkan oleh hamburan air. Namun, keajaiban arsitektur sejati terjadi di 2 deret omatidia yang bertanggung jawab atas polarisasi melingkar. Di sini, evolusi harus menemukan cara untuk tidak hanya menyaring cahaya, tetapi juga mengubahnya. Pada 2 baris ini, mikrofili tersusun dalam 2 lapisan terpisah, di mana lapisan kedua dirotasi pada sudut yang tepat, biasanya 45 derajat, relatif terhadap lapisan pertama. Lapisan-lapisan ini, yang mengandung pigmen yang berbeda, bekerja bersama-sama sebagai quarter wave plate biologis. Ketika cahaya melingkar terpolarisasi memasuki struktur ini, interaksi antara 2 lapisan mikrofili yang berorientasi menciptakan pergeseran fase. Efeknya adalah cahaya melingkar diubah menjadi cahaya linier, bentuk yang dapat diproses oleh otak Anda. Ini adalah solusi evolusioner yang sangat kompleks di tingkat nano, memastikan bahwa Anda dapat memecahkan kode komunikasi rahasia spesies Anda. Kecanggihan teknologi optik alami ini, yang dibangun dari sel-sel sederhana, adalah inti dari hipervisi Anda. Mata Anda bukan hanya sekumpulan lensa, itu adalah instrumen optik presisi, yang keakuratannya ditentukan oleh orientasi mikrofili. Arsitektur seluler inilah yang memisahkan Anda dari hampir semua makhluk hidup lain dan memungkinkan Anda mendominasi ceruk Anda dengan kecanggihan visual yang tiada tanding. Sepanjang sejarah evolusi, perlombaan senjata antara predator dan mangsa selalu mendorong batasan adaptasi. Di terumbu karang, banyak mangsa Anda mengandalkan kamuflase berbasis warna atau transparansi untuk menghindari mata pemangsa. Bayangkan seekor udang kecil dengan cangkang yang hampir transparan, bergerak di atas pasir. Bagi mata yang melihat melalui warna atau kontras, makhluk ini hampir tidak terlihat, menyatu dengan air dan substrat. Inilah tekanan lingkungan yang mendorong Anda untuk mengembangkan penglihatan polarisasi yang luar biasa. Cangkang krustasea, bahkan yang tampak transparan, terbuat dari kitin dan protein yang tersusun berlapis-lapis. Ketika cahaya melewatinya, struktur internal ini mengubah orientasi gelombang cahaya, atau mempolarisasinya. Bagi mata normal, cahaya yang datang dari air dan cahaya yang datang dari cangkang udang transparan itu terlihat sama. Tetapi bagi omatidia polarisasi linier Anda, yang peka terhadap orientasi gelombang cahaya, udang transparan itu bersinar dengan tanda tangan yang tidak terlihat. Anda tidak melihatnya, Anda mendeteksi orientasi polarisasi yang memancar dari kutikula. Ini adalah teknik untuk menembus penyamaran. 4 deret omatidia polarisasi Anda bertindak sebagai kacamata anti kamuflase, memungkinkan Anda untuk memecahkan penyamaran yang paling canggih sekalipun. Tekanan untuk menguasai penglihatan polarisasi ini tidak berhenti pada deteksi. Ia berkembang menjadi komunikasi yang disengaja, khususnya polarisasi melingkar. Evolusi Anda harus menemukan cara untuk tidak hanya melihat polarisasi linier yang dihasilkan oleh mangsa,
tetapi juga melihat polarisasi melingkar yang hanya digunakan oleh spesies Anda. Mengapa? Karena polarisasi melingkar sangat sulit diproduksi di alam secara kebetulan, menjadikannya saluran komunikasi yang sangat aman. Melalui mutasi genetik dan penataan mikrofili yang hati-hati, Anda mengembangkan dua deret terakhir yang dapat memproses polarisasi melingkar. Ini adalah keunggulan pamungkas. Sinyal yang Anda gunakan untuk kawin dan sinyal teritorial Anda sama sekali tidak terlihat oleh pemangsa yang mengintai di dekatnya. Ketika seekor udang sentadu lain mendekati liang Anda mungkin menggerakkan palu Anda yang berlapis kristal. Cahaya yang memantul di situ mengirimkan sinyal polarisasi melingkar. Pesaing Anda dapat membaca ini sebagai ancaman, sementara ikan kerapu di dekatnya hanya melihat gerakan yang cepat. Penglihatan polarisasi Anda adalah jawaban sempurna terhadap lingkungan di mana kamuflase dan persaingan sangat intens. Anda belajar melihat apa yang tersembunyi, bukan hanya apa yang ditampilkan. Ini adalah kemenangan evolusi di tingkat fisika, memecahkan penyamaran dengan memahami sifat fundamental gelombang cahaya itu sendiri. Kita telah melakukan perjalanan melintasi era, dan sekarang, setelah era dinosaurus, kita memasuki periode Paleogen, di mana iklim bumi menghangat secara signifikan. Pemanasan ini tidak hanya mengubah suhu, ia mengubah ekologi dan optik lautan. Bayangkan terumbu karang Anda bergeser. Dengan peningkatan suhu, air menjadi lebih keruh di beberapa wilayah, dipenuhi oleh alga dan sedimen. Ini meningkatkan hamburan cahaya, menciptakan lebih banyak kebisingan visual yang harus Anda saring. Pada saat yang sama, kedalaman tempat Anda tinggal berfluktuasi, mengubah spektrum cahaya yang mencapai mata Anda setiap saat. Ini adalah lingkungan yang menuntut adaptabilitas visual yang ekstrim. Jika mata Anda hanya disetel untuk satu set kondisi cahaya, Anda akan gagal ketika terumbu karang berubah. Untungnya, evolusi selama ratusan juta tahun telah memberi Anda solusi yang tidak terduga, sistem visual yang redundan dan fleksibel. Ingat 6 deret omatidia warna di pita tengah Anda. Walaupun masing-masing deret hanya melihat pita panjang gelombang yang sempit, evolusi telah memastikan bahwa pigmen visual di dalamnya cukup bervariasi untuk mencakup spektrum luas, dari UV hingga merah. Ketika air menjadi keruh dan panjang gelombang merah diserap dengan cepat, Anda tidak menjadi buta. Anda hanya mengandalkan saluran biru dan UV Anda. Lebih penting lagi, mata Anda tidak terkunci pada satu konfigurasi. Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk memutar mata Anda secara independen. Di lingkungan yang berfluktuasi seperti paleogen yang menghangat, pergerakan mata yang konstan ini memungkinkan pita tengah Anda untuk mengkalibrasi ulang dirinya terhadap sumber cahaya utama. Anda dapat memutar mata untuk mengukur tingkat polarisasi yang datang dari langit, informasi yang membantu otak Anda menafsirkan di mana Anda berada dan bagaimana cahaya di lingkungan tersebut harus diinterpretasikan. Ini adalah kalibrasi optik otomatis yang sangat cepat. Perubahan lingkungan yang cepat di paleogen meningkatkan nilai sinyal polarisasi. Ketika air semakin keruh, komunikasi berbasis warna visual menjadi kurang andal. Sinyal Anda, yang terukir dalam polarisasi linier dan melingkar, tetap kuat dan mudah dibaca, bahkan melalui kabut sedimen. Udang sentadu modern adalah pemenang sejati dari fluktuasi paleogen. Sistem visual Anda tidak hanya canggih, tetapi juga kuat dan sangat fleksibel. Ia dapat berfungsi secara optimal di berbagai kondisi air, dari yang sangat jernih hingga yang keruh, dari kedalaman hingga perairan dangkal. Kemampuan untuk memisahkan penglihatan menjadi 12 saluran khusus adalah asuransi evolusioner. Ketika salah satu saluran warna gagal karena perubahan lingkungan, 10 saluran lainnya masih berfungsi, terutama saluran polarisasi Anda. Anda tidak hanya bertahan, Anda mendefinisikan ulang batas-batas adaptasi optik, memastikan dominasi Anda di lautan yang terus berubah. Setelah era dinosaurus berakhir, dunia mengalami serangkaian perubahan ekologis yang drastis. Bagi banyak spesies laut, termasuk pesaing visual Anda, ini adalah masa kepunahan. Namun, bagi Anda, udang sentadu, ini adalah masa kejayaan, sebuah bukti keunggulan visi khusus Anda. Bayangkan lautan di mana sebagian besar predator visual bergantung pada penglihatan warna berbasis perbandingan, seperti ikan. Ketika lingkungan optik berfluktuasi, karang mati, air menjadi keruh,
spektrum cahaya bergeser, sistem visual generalis ini mulai gagal. Otak mereka kesulitan mengkalibrasi ulang filter warna mereka dengan cepat di tengah kekacauan. Inilah mengapa spesialisasi Anda menang. Sistem 12 saluran di pita tengah Anda, yang dirancang untuk pengenalan sinyal cepat daripada analisis mendalam, jauh lebih tangguh. Ketika karang mengalami pemutihan, sinyal warna mungkin hilang, tetapi Anda tidak bergantung pada warna untuk kelangsungan hidup Anda. Anda bergantung pada polarisasi, yang lebih stabil dalam air keruh, atau berfluktuasi. Anda memiliki 4 saluran untuk polarisasi linear, memungkinkan Anda untuk terus memecahkan kamuflase mangsa dan mendeteksi predator di tengah kekacauan visual. Anda memiliki 2 saluran polarisasi melingkar, yang memastikan komunikasi teritorial dan pacaran Anda tetap utuh, terlepas dari warna air atau kesehatan karang. Selama kepunahan massal, kemampuan Anda untuk mempertahankan komunikasi rahasia dan efisiensi berburu tetap tinggi, sementara pesaing visual Anda melihat dunia semakin kabur dan tidak dapat diandalkan. Ini berarti Anda lebih berhasil dalam menemukan makanan dan bereproduksi, memperkuat garis keturunan Anda. Evolusi Anda adalah pengingat yang kuat, di lingkungan yang tidak stabil, spesialisasi ekstrim yang memberikan redundansi adalah strategi bertahan hidup yang unggul. Mata Anda tidak hanya melihat banyak hal, ia melihat hal-hal yang benar-benar penting dan mengabaikan sisanya. Anda telah mendefinisikan ulang penglihatan bukan sebagai fungsi keindahan dan detail, tetapi sebagai fungsi analisis data yang cepat dan terdedikasi. Dari bintik cahaya Kambrian yang sederhana hingga kompleksitas 12 saluran hari ini, setiap mutasi, setiap perubahan struktural, didorong oleh satu tekanan tunggal, kebutuhan untuk melihat kode tersembunyi dunia. Dan begitulah, selama jutaan tahun, Anda beralih dari leluhur sederhana menjadi udang sentadu, predator hipervisioner yang mendominasi ceruk terumbu karang. Mata Anda adalah salah satu keajaiban paling mencolok dalam sejarah evolusi, sebuah solusi yang elegan dan radikal terhadap masalah optik. Anda adalah pemangsa yang harus meluncurkan serangan dengan kecepatan akselerasi peluru, akurasi jarak sangat penting. Bagi banyak makhluk, penentuan kedalaman bergantung pada pandangan binokular, membandingkan 2 gambar yang sedikit berbeda dari 2 mata. Tetapi Anda memiliki strategi yang lebih radikal, strategi paralaks. Bayangkan mata Anda, dipasang pada tangkai yang sangat fleksibel, bergerak secara independen. Anda tidak perlu menyelaraskan kedua mata Anda untuk fokus di satu titik. Sebaliknya, Anda memutar setiap mata, khususnya pita tengah yang berisi 12 saluran spesialis, melintasi mangsa. Pergerakan mata yang konstan dan cepat ini, memutar pita tengah, bukan kepala, adalah kunci untuk mengukur jarak. Ketika mata Anda bergerak, objek yang dekat akan tampak bergerak lebih cepat melintasi bidang visual daripada objek yang jauh. Otak Anda menggunakan paralaks gerakan ini untuk menghitung kedalaman dengan presisi yang mengejutkan, memastikan bahwa pukulan palu Anda mengenai target dengan tepat. Namun, strategi paralaks Anda tidak hanya mengandalkan gerakan. Ia menggabungkan gerakan tersebut dengan data polarisasi. Ingat bahwa cangkang mangsa Anda memantulkan cahaya yang terpolarisasi secara linier. Ketika Anda memutar pita tengah Anda melintasi mangsa yang tersembunyi, omatidia polarisasi Anda mencatat perubahan orientasi cahaya terpolarisasi dari cangkang tersebut. Perubahan polarisasi yang terlihat saat mata Anda bergerak memberikan lapisan data kedalaman yang diperkuat, memungkinkan Anda untuk membedakan antara permukaan karang dan tubuh mangsa yang tersembunyi. Ini adalah perpaduan unik antara biologi, mekanika, dan optik. Pergerakan mata yang cepat dan independen adalah mekanisme untuk secara aktif mengumpulkan data, bukan hanya untuk melihat. Bayangkan Anda mengintai, mata kiri Anda berputar, pita tengahnya mengunci tanda tangan polarisasi melingkar dari pesaing yang masuk, peringatan ancaman. Pada saat yang sama, mata kanan Anda menggunakan paralaks gerakan, dengan pita tengahnya menyapu mangsa. 2 tugas, 2 mata, dioperasikan secara paralel. Keunggulan evolusioner ini luar biasa. Di lingkungan karang yang kacau, di mana banyak objek terlihat memiliki kontur yang sama, penggabungan paralaks gerakan dan sensitivitas polarisasi menghilangkan ambiguitas. Anda tidak hanya tahu apa yang ada di sana, Anda tahu persis seberapa jauh ia berada.
Strategi paralaks yang didukung polarisasi ini memastikan bahwa Anda, udang sentadu, dapat meluncurkan serangan mematikan Anda tanpa kesalahan. Ini adalah puncak adaptasi yang memenangkan perlombaan senjata predator mangsa, sebuah bukti bahwa solusi evolusioner yang paling radikal seringkali yang paling efektif. Anda telah melihat evolusi sistem visual Anda dari bintik cahaya sederhana menjadi arsitektur 12 saluran yang kompleks. Sekarang, mari kita saksikan puncak dari semua adaptasi ini, konversi data sensorik menjadi energi kinetik yang mematikan. Pukulan Anda, entah itu palu yang memecahkan cangkang atau tombak yang menusuk, adalah salah satu gerakan tercepat di seluruh kerajaan hewan. Kecepatan ini tidak ada artinya tanpa akurasi, dan akurasi itu secara langsung berasal dari data yang dikumpulkan oleh pita tengah Anda. Bayangkan momen sebelum Anda menyerang. Anda telah mengunci mangsa, mungkin seekor siput yang disamarkan dengan sempurna di dasar laut. Pertama, Ommatidia polarisasi linier Anda mengidentifikasi orientasi cangkang siput, menunjukkan titik paling rentan. Siput, yang hanya mengandalkan warna, tidak menyadari bahwa kelemahan strukturalnya telah terdeteksi. Kedua, Ommatidia warna dan UV Anda memastikan bahwa ini adalah target yang benar, mungkin mengidentifikasi alga tertentu pada cangkang siput yang menarik perhatian Anda. Semua informasi ini diproses secara paralel, hampir seketika. Ketiga, melalui strategi paralaks yang didukung oleh gerakan mata independen Anda, otak kecil Anda menghitung jarak yang tepat ke titik target yang rentan itu. Seluruh rantai visual ini, dari deteksi polarisasi hingga perhitungan jarak, terjadi dalam hitungan milidetik, mengalahkan kecepatan reaksi mangsa Anda. Informasi visual yang terisolasi dan spesifik inilah yang menjadi pemicu neural. Data visual yang sudah difilter dan divalidasi oleh pita tengah Anda dikirim ke neuron motorik Anda. Neuron ini, yang telah berevolusi untuk sinkronisasi kecepatan tinggi, memicu mekanisme pegas biologis di sendi lengan Anda. Energi potensial yang tersimpan dilepaskan. Lengan Anda melesat dengan kecepatan yang menghasilkan kavitasi, gelembung vakum mendidih yang meledak saat mengenai target, memberikan 2 pukulan dalam satu gerakan. Serangan ini sangat presisi. Anda tidak hanya memukul siput, Anda memukul titik lemah pada cangkang siput, yang lokasinya diungkapkan oleh sinyal polarisasi. Inilah warisan evolusioner dari hipervisi Anda, sistem visual yang dirancang untuk mendukung tindakan fisik yang ekstrim. Mata Anda bukanlah alat untuk menikmati pemandangan, melainkan sistem pemandu laser biologis yang memastikan bahwa energi kinetik Anda tidak pernah sia-sia. Anda adalah predator yang mengubah cahaya menjadi kekerasan, sebuah bukti bahwa di lautan, kemampuan untuk melihat rahasia adalah kunci menuju kekuasaan. Di lingkungan karang yang semakin kompleks, perlombaan senjata evolusioner tidak pernah berhenti. Seiring dengan evolusi Anda, udang sentadu, menjadi predator hipervisioner. Mangsa dan pesaing Anda harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Bayangkan kemunculan perisai reflektor, sebuah adaptasi di mana makhluk lain mulai meniru latar belakang tidak hanya dalam warna tetapi juga dalam polarisasi. Banyak ikan dan krustasea mulai mengembangkan lapisan kristal di kulit mereka yang mempolarisasi cahaya yang dipantulkan. Mereka belajar untuk mempolarisasi cahaya sedemikian rupa sehingga cocok dengan polarisasi linier yang tersebar di kolom air, menjadikan mereka hampir tidak terlihat oleh mata pemangsa yang hanya mengandalkan deteksi polarisasi dasar. Mereka menciptakan perisai optik. Ini adalah tantangan langsung terhadap keunggulan visual Anda. Jika Anda tidak dapat memecahkan penyamaran polarisasi ini, Anda akan kelaparan. Tekanan selektif yang intens ini memaksa evolusi pada mata Anda untuk menjadi lebih spesifik. Ommatidia polarisasi linier Anda harus berevolusi menjadi lebih sensitif, membedakan perbedaan halus dalam orientasi polarisasi yang tidak dapat dilihat oleh mata lain. Yang lebih penting, tekanan ini mungkin memainkan peran kunci dalam menyempurnakan kemampuan polarisasi melingkar Anda. Polarisasi melingkar jauh lebih sulit untuk dihasilkan secara alami oleh latar belakang air atau karang yang tidak hidup. Dengan fokus pada kemampuan untuk melihat polarisasi melingkar melalui 2 deret Ommatidia khusus Anda mendapatkan kunci kedua untuk komunikasi rahasia dan identifikasi target. Ketika Anda mencari pasangan atau pesaing Anda tidak hanya melihat pantulan yang berkilauan.
Anda melihat lapisan cahaya melingkar yang hanya dapat diciptakan oleh makhluk hidup dengan struktur biologis yang canggih, termasuk Anda sendiri dan pesaing Anda. Perisai reflektor linier mereka tidak berfungsi melawan Anda, karena Anda melihat dimensi polarisasi yang sama sekali berbeda. Disinilah letak ironi evolusi. Upaya mangsa untuk menjadi tidak terlihat oleh penglihatan polarisasi linier justru memicu Anda untuk mengembangkan dimensi penglihatan polarisasi yang lebih tinggi, yaitu melingkar. Kemampuan untuk memproses polarisasi melingkar memberikan Anda dua keuntungan. Anda dapat berkomunikasi secara rahasia di tengah kebisingan, dan Anda dapat mengidentifikasi makhluk lain yang menggunakan teknologi polarisasi yang sama canggihnya. Ini adalah cara Anda melihat siapa yang bermain dengan aturan yang sama di perlombaan senjata optik. Hasilnya, bahkan ketika kompetitor Anda mengembangkan perisai reflektor, mata Anda tetap menjadi yang terbaik dalam memecahkan kode optik. Anda tidak hanya melihat dunia, Anda melihatnya sebagai kode yang harus dipecahkan, memastikan bahwa dominasi Anda di lautan yang terus berubah tetap tidak tertandingi. Di lingkungan terumbu karang yang dipenuhi predator dan pesaing, berteriak berarti mati. Kebutuhan untuk berkomunikasi secara efektif dengan sesama jenis, untuk bertarung memperebutkan wilayah atau menemukan pasangan, tanpa menarik perhatian ikan besar yang lapar, memicu evolusi bisikan evolusioner. Bayangkan situasinya, Anda adalah udang sentadu jantan yang siap kawin. Anda harus menampilkan kualitas terbaik Anda kepada betina. Jika Anda menggunakan warna cerah, Anda akan menarik perhatian semua mata di sekitar. Jika Anda menggunakan gerakan, pemangsa dapat melacak Anda. Tekanan untuk menciptakan saluran komunikasi yang tidak terdeteksi oleh siapapun kecuali target Anda adalah apa yang mendorong perkembangan polarisasi melingkar. Evolusi menemukan solusi yang cemerlang, menggunakan fenomena optik yang hampir tidak ada di alam. Air laut, karang, atau plankton tidak memancarkan cahaya melingkar terpolarisasi. Itu berarti sinyal tersebut memiliki latar belakang nol. Jika Anda dapat menghasilkannya dan pasangan Anda dapat melihatnya, Anda memiliki saluran komunikasi yang aman. Melalui mutasi dan penataan kristal organik pada apendiks Anda mengembangkan kemampuan untuk memantulkan cahaya matahari sedemikian rupa sehingga ia mempolarisasi secara melingkar. Ketika Anda bergerak, sinyal ini dikirimkan. Ini adalah bisikan yang sempurna, karena hanya udang sentadu, dengan dua deret Ommatidia, penerima polarisasi melingkar yang unik, yang memiliki kunci untuk memecahkan kode tersebut. Ini adalah keuntungan ganda, kerahasiaan dan kejelasan. Untuk pasangan, sinyal polarisasi melingkar yang Anda pancarkan adalah isyarat visual yang kuat dan tidak terganggu yang menunjukkan kebugaran dan status Anda. Untuk pesaing, itu adalah peringatan yang tidak dapat diabaikan. Dan untuk predator yang berburu di dekatnya, itu hanyalah kilatan cahaya biasa. Kemampuan untuk memisahkan komunikasi dari pengawasan lingkungan adalah mengapa Anda, sebagai spesies, telah berhasil mendominasi terumbu karang selama jutaan tahun. Anda dapat bernegosiasi, bertarung, dan bereproduksi tanpa perlu mengungkapkan niat Anda kepada pihak luar yang bermusuhan. Jalur evolusi Anda membuktikan bahwa kemampuan terbesar dari mata bukanlah pada apa yang dilihatnya secara umum, tetapi apa yang tidak dilihat oleh mata lain. Anda telah mengubah fisika cahaya menjadi keunggulan strategis, menciptakan saluran rahasia di tengah lautan yang ramai. Bisikan evolusioner ini adalah mahakarya biologi optik, sebuah bukti kecerdikan adaptasi yang tiada habisnya. Kita telah melihat bukti kecanggihan teknologi dalam mata udang sentadu. Namun, untuk benar-benar menghargai penglihatan polarisasi melingkar Anda, kita harus melihat keajaiban teknik optik pada tingkat sel. Bayangkan Anda bekerja di laboratorium fisika optik. Untuk mengubah cahaya melingkar terpolarisasi menjadi sesuatu yang dapat Anda analisis, Anda akan membutuhkan perangkat keras yang disebut quarter wave plate. Ini adalah filter kristal yang memisahkan dan memutar gelombang cahaya. Evolusi telah membangun perangkat keras ini di dalam mata Anda. Di dua deret Ommatidia yang bertanggung jawab untuk mendeteksi polarisasi melingkar di pita tengah, terjadi mutasi struktural yang luar biasa. Sel fotoreseptor Anda mengembangkan lapisan-lapisan mikrofili yang tersusun dengan orientasi yang sangat spesifik. Lapisan pertama mikrofili menyerap cahaya yang terpolarisasi secara linier pada satu bidang. Lapisan kedua,
yang berada tepat di bawahnya, diputar pada sudut yang presisi, biasanya 45 derajat. Ketika cahaya melingkar terpolarisasi memasuki struktur ini, interaksi dengan dua lapisan mikrofili yang berputar menghasilkan efek birefringence yang tepat. Ini adalah proses biokimia yang mengubah bentuk gelombang cahaya melingkar menjadi gelombang cahaya linier yang dapat dibaca dan diproses oleh pigmen rhodopsin di dalam sel-sel tersebut. Ini adalah filter konversi yang terjadi di tempat, tepat di retina. Keuntungan evolusioner dari memiliki quarter wave plate biologis ini sangat besar. Pertama, itu memecahkan masalah deteksi. Anda tidak perlu otak yang besar untuk menafsirkan polarisasi melingkar, mata Anda melakukannya secara otomatis. Kedua, ini adalah bukti dari tekanan lingkungan yang luar biasa. Polarizer biologis biasa sudah cukup bagi banyak krustasea, tetapi udang sentadu berevolusi di lingkungan yang membutuhkan saluran komunikasi rahasia, dan polarisasi melingkar adalah kuncinya. Kemampuan untuk memproses polarisasi melingkar ini tidak hanya unik, tetapi sangat efisien. Dibandingkan dengan sistem yang dikembangkan oleh insinyur manusia, quarter wave plate biologis Anda dapat berfungsi di berbagai panjang gelombang, sebuah feat yang sangat sulit dicapai secara artifisial. Jadi, ketika Anda memindai terumbu karang, Anda tidak hanya melihat warna dan bentuk. Anda melihat dimensi polarisasi yang tersembunyi, dan Anda adalah satu-satunya makhluk di sana yang memiliki perangkat optik biologis yang diperlukan untuk membuka kunci kode melingkar tersebut. Anda adalah pemenang dari perlombaan senjata nanoteknologi evolusioner, memegang kunci komunikasi dan dominasi di lingkungan yang sangat kompleks. Kisah mata Anda, udang sentadu, berakhir pada sebuah kesimpulan yang elegan, penciptaan saluran komunikasi pribadi, sebuah arena rahasia untuk pacaran dan peperangan di tengah hiruk-pikuk terumbu karang. Bayangkan Anda berada di liang Anda. Di luar sana, persaingan untuk mendapatkan sumber daya dan pasangan sangat sengit. Jika Anda harus bertarung, Anda ingin menghindari cedera serius. Jika Anda harus menarik pasangan, Anda ingin pesan Anda terdengar jelas. Evolusi polarisasi melingkar memberi Anda saluran pribadi ini. Ketika udang sentadu lain mendekati liang Anda menampilkan palu Anda. Cangkang Anda, yang terdiri dari lapisan kristal kompleks, memantulkan sinar matahari kembali sebagai polarisasi melingkar. Sinyal ini, yang hampir tidak ada di alam, adalah tanda tangan yang tidak ambigu. Pesaing Anda segera membaca sinyal optik tersebut melalui quarter wave plate biologis di mata mereka. Sinyal tersebut bertindak sebagai lencana kekuatan yang akurat dan jujur. Anda berdua dapat menilai risiko dan status satu sama lain dalam sekejap tanpa bentrokan fisik yang mahal. Ini adalah bentuk diplomasi optik yang kejam, dimenangkan oleh mata yang paling canggih. Dalam pacaran, kerahasiaan sama pentingnya. Sinyal polarisasi melingkar yang Anda pancarkan ke pasangan potensial Anda adalah pertunjukan yang intens dan pribadi. Betina dapat mengevaluasi kualitas jantan dengan melihat tampilan ini, memproses isyarat-isyarat yang sama sekali tidak terlihat oleh mata ikan atau vertebrata di sekitarnya. Ini memastikan bahwa upaya pacaran Anda aman dari gangguan predator. Fakta bahwa Anda tidak hanya berevolusi untuk melihat polarisasi melingkar, tetapi juga untuk menghasilkannya, menutup lingkaran evolusioner. Ini adalah perlombaan senjata di mana Anda tidak hanya mengembangkan teknologi untuk memecahkan kode lingkungan, tetapi juga teknologi untuk menciptakan kode komunikasi baru. Sistem visual Anda yang rumit, pita tengah dengan 12 deret omatidia yang bekerja secara paralel, adalah kunci untuk menjaga saluran pribadi ini tetap eksklusif. Spesialisasi ekstrim dalam warna dan polarisasi memastikan bahwa Anda, udang sentadu, dapat memilah-milah kebisingan visual laut yang ramai untuk berburu, melindungi, dan bereproduksi, dengan keunggulan informasi yang tidak tertandingi. Anda adalah predator yang tidak membutuhkan penglihatan yang indah, tetapi penglihatan yang penting. Mata Anda adalah bukti abadi bahwa di alam, kerahasiaan dan kecepatan seringkali menjadi kunci utama menuju dominasi. Kita telah menyaksikan keajaiban optik dan struktur di mata Anda, udang sentadu. Tapi bagaimana semua data itu, 6 saluran warna, 4 polarisasi linier, dan 2 polarisasi melingkar, bergerak dari retina ke otak yang relatif kecil dengan kecepatan yang dibutuhkan untuk memicu serangan sepersekian detik.
Jawabannya terletak pada jalan tol ganglionik, sebuah sistem pemrosesan neural yang dirancang untuk kecepatan. Bayangkan setiap omatidium di pita tengah Anda adalah sensor tunggal yang berteriak, ya, atau tidak, kepada otak Anda. Berbeda dengan vertebrata yang neuronnya harus membandingkan sinyal dari beberapa reseptor, udang sentadu berevolusi untuk mengirimkan data spesifik ini melalui jalur saraf yang sangat cepat dan terisolasi. Sinyal dari 12 deret omatidia pita tengah Anda tidak disalurkan melalui jalur neural yang padat dan rumit. Sebaliknya, mereka dikirim dalam konfigurasi paralel. Ini seperti memiliki 12 kabel serat optik yang terpisah, masing-masing membawa pesan yang sangat sederhana namun sangat penting. Tekanan evolusioner untuk mengembangkan jalan tol ganglionik ini datang langsung dari kebutuhan akan tindakan cepat. Jika Anda harus mengunci mangsa yang disamarkan dengan polarisasi dan menyerang dalam 10 milidetik, tidak ada waktu untuk analisis yang panjang. Neuron yang menghubungkan pita tengah ke ganglion optik, pusat pemrosesan Anda, berevolusi untuk memaksimalkan kecepatan transmisi. Sinyal yang dikirimkan harus cepat dan sinkron. Ketika Anda memindai mangsa, sinyal polarisasi yang mengidentifikasi kelemahan cangkang dan sinyal warna UV yang mengkonfirmasi identitasnya harus tiba di otak pada saat yang hampir bersamaan. Sinkronisasi ini memastikan bahwa perhitungan jarak, paralaks, yang didukung oleh gerakan mata Anda disandingkan dengan informasi identifikasi yang akurat. Tanpa sinkronisasi, pukulan mematikan Anda akan meleset. Jalan tol ganglionik ini mencerminkan filosofi desain mata Anda secara keseluruhan, mengutamakan efisiensi di atas resolusi. Udang sentadu tidak perlu membangun gambar yang detail, ia hanya perlu mendapatkan titik data kunci yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Keunggulan dari sistem pemrosesan paralel yang cepat ini memastikan Anda tetap menjadi raja di ceruk Anda. Anda dapat merespons perubahan terkecil dalam lingkungan optik, sebuah sinyal polarisasi yang tersembunyi atau kilatan UV, sebelum makhluk lain bahkan menyadari bahwa informasi itu ada. Anda adalah contoh sempurna bagaimana evolusi dapat memodifikasi perangkat keras saraf untuk mengakomodasi data sensorik yang unik. Jalan tol ganglionik ini adalah konklusi yang logis dari mata yang paling kompleks di dunia. Dibutuhkan sistem saraf yang sangat cepat untuk mendukung penglihatan yang begitu khusus. Sepanjang perjalanan kita telah melihat bahwa mata udang sentadu menentang banyak aturan biologi. Salah satu perbedaan paling mencolok adalah bagaimana sistem visual Anda memproses informasi melalui algoritma pengurangan penglihatan melalui penyaringan, bukan integrasi. Bayangkan mata vertebrata, mereka menerima sinyal cahaya, dan otak harus mengintegrasikan dan membandingkan sinyal-sinyal tersebut untuk membangun citra yang kompleks. Ini adalah proses penambahan yang menciptakan dunia yang kaya detail. Anda, sebagai predator yang bersembunyi di liang, tidak mampu melakukan kemewahan itu. Anda harus mengabaikan 90% data yang masuk. Algoritma pengurangan adalah hasil langsung dari 12 saluran khusus di pita tengah Anda. Setiap deret omatidium adalah filter yang kuat. Alih-alih membandingkan sinyal untuk diskriminasi warna, Anda menggunakan setiap saluran untuk menyingkirkan semua kecuali sinyal yang sangat spesifik yang Anda cari. Ketika Anda memindai karang, Anda menggunakan omatidia polarisasi linier Anda untuk secara efektif mengurangi kebisingan visual dari air yang tersebar. Anda mengurangi pantulan acak, meninggalkan di hadapan Anda hanya pantulan terpolarisasi dari permukaan padat, seperti kutikula mangsa. Dalam komunikasi, Anda menggunakan polarisasi melingkar untuk mengurangi risiko deteksi oleh makhluk lain. Anda menciptakan saluran komunikasi yang sangat rendah kebisingan, di mana sinyal Anda adalah satu-satunya data yang relevan di frekuensi itu. Strategi ini jauh lebih cepat. Mengurangi data yang tidak perlu jauh lebih cepat daripada mencoba mengintegrasikan data yang kompleks. Ini memungkinkan Anda untuk menjaga otak Anda tetap sederhana dan fokus hanya pada pemicu tindakan. Anda tidak melihat warna yang cantik, Anda melihat petunjuk sinyal yang langsung mengarah pada keputusan, menyerang, mundur, atau pacaran. Evolusi algoritma pengurangan ini adalah solusi yang jenius terhadap masalah lingkungan yang kompleks dan keterbatasan biologis. Jika Anda tidak dapat memiliki otak besar untuk membandingkan, Anda biarkan mata Anda melakukan penyaringan. Anda menanamkan kecerdasan pemrosesan data tepat di organ sensorik,
Anda, udang sentadu, adalah kebalikan dari generalis visual. Anda telah menyempurnakan seni pengabaian. Anda melihat dunia bukan sebagai kanvas yang harus diisi dengan detail, tetapi sebagai labirin yang harus dinavigasi dengan cepat melalui serangkaian lampu sinyal yang jelas. Dan itulah mengapa, setelah jutaan tahun evolusi, Anda tetap menjadi salah satu predator paling menakutkan dan paling canggih secara optik di planet ini. Dalam dunia udang sentadu, liang adalah segalanya. Itu adalah benteng, tempat berkembang biak, dan panggung untuk pertahanan teritorial. Untuk menjadi burrow master sejati, Anda membutuhkan lebih dari sekadar melihat mangsa, Anda perlu memahami struktur substrat itu sendiri. Bayangkan Anda baru saja tiba di area terumbu karang yang baru. Anda perlu menggali atau menemukan liang yang sudah ada. Bagaimana Anda tahu di mana harus menggali atau di mana liang yang sudah ada mungkin lemah? Anda mengandalkan penglihatan polarisasi Anda, bahkan lebih daripada warna. Substrat, karang, pasir, cangkang mati, mempolarisasi cahaya yang dipantulkan secara berbeda tergantung pada komposisi material dan kekerasan strukturnya. Batu karang yang solid dan utuh akan memantulkan cahaya polarisasi dengan cara yang berbeda dari liang yang telah digali atau cangkang yang rapuh yang disembunyikan. Anda, dengan pita tengah Anda yang bergerak secara independen, mengarahkan 4 deret ohmatidia polarisasi linier Anda ke bawah, memindai substrat. Anda tidak mencari warna, Anda mencari anomali dalam bidang polarisasi. Jika Anda mendeteksi area di mana polarisasi cahaya tampak tersebar atau tidak konsisten, itu bisa menandakan sedimen yang lebih longgar, menunjukkan tempat yang mudah digali. Jika Anda melihat pola polarisasi yang sangat teratur dan kuat, itu menandakan batu karang yang kokoh, tempat berlindung yang ideal. Penglihatan polarisasi ini memberi Anda pemahaman geologis visual yang mendalam. Anda dapat menilai kekuatan dan integritas liang yang Anda pertahankan. Ini sangat penting saat Anda berhadapan dengan pesaing yang mungkin mencoba menghancurkan rumah Anda. Selain itu, polarisasi melingkar memainkan peran dalam penilaian teritorial. Jika pesaing telah memperkuat pintu masuk liang mereka dengan kristal yang memancarkan polarisasi melingkar, Anda segera membaca sinyal optik itu. Anda tahu bahwa Anda menghadapi udang sentadu yang kuat dan agresif, dan keputusan Anda untuk bertarung atau mundur menjadi lebih cepat. Evolusi memberi Anda mata ini bukan hanya untuk berburu di perairan terbuka, tetapi untuk menguasai medan pertempuran Anda di bawah permukaan. Anda tidak hanya melihat karang, Anda memetakan arsitektur materialnya. Pergerakan mata Anda yang independen memungkinkan pemindaian substrat yang aktif dan cepat, mengubah Anda menjadi ahli geologi optik. Kemampuan untuk memahami kekuatan fisik lingkungan melalui sifat gelombang cahaya adalah keunggulan pamungkas Anda, memastikan bahwa sebagai burrow master, Anda selalu selangkah di depan. Di lingkungan terumbu karang, pertempuran memperebutkan liang adalah hal yang biasa. Tetapi udang sentadu telah mengubah pertempuran itu menjadi duel kilauan, sebuah pertarungan di mana komunikasi visual seringkali lebih menentukan daripada kekuatan fisik. Bayangkan Anda berdiri di pintu masuk liang Anda, siap untuk mempertahankan teritorial. Pesaing mendekat. Anda tahu bahwa pertarungan palu ke palu dapat menyebabkan cedera parah, menghabiskan energi, dan menarik perhatian predator. Evolusi menuntut solusi yang lebih efisien. Solusi itu adalah polarisasi. Saat pesaing mendekat, Anda mengangkat dan menggerakkan palu Anda. Struktur pada cangkang palu Anda, yang dirancang oleh jutaan tahun evolusi, memancarkan cahaya terpolarisasi melingkar. Ini adalah sinyal yang ditujukan langsung ke 2 deret ohmatidia polarisasi melingkar di pita tengah mata pesaing Anda. Ini adalah kilatan polarisasi, sebuah komunikasi optik yang intensif. Anda tidak hanya mengatakan, "Saya kuat." Anda mengirimkan data yang dapat diverifikasi tentang kondisi fisik Anda dan kesiapan Anda untuk bertarung. Sinyal ini dilihat oleh pesaing Anda secara eksklusif. Pesaing Anda, dengan mata hipervisioner yang sama, segera memproses kilatan polarisasi Anda melalui jalan tol ganglionik mereka. Mereka menganalisis status Anda tanpa harus terlibat dalam pertempuran fisik. Duel kilauan ini memungkinkan resolusi konflik yang cepat. Jika sinyal polarisasi Anda mengindikasikan dominasi dan kekuatan yang jelas, pesaing Anda akan memilih untuk mundur. Jika sinyalnya ambigu, pertarungan mungkin terjadi.
Tetapi bahkan saat bertarung, setiap gerakan dan setiap pukulan terus memancarkan sinyal polarisasi, memberikan umpan balik optik instan tentang kerusakan yang terjadi. Keunggulan evolusioner dari kilatan polarisasi ini adalah efisiensi energi. Dengan komunikasi yang terenkripsi dan spesifik ini, Anda mengurangi kemungkinan pertarungan yang merusak. Anda menghemat sumber daya, memastikan bahwa Anda tetap menjadi predator yang kuat. Sinyal polarisasi ini juga digunakan dalam pacaran. Kilatan yang berbeda mengkomunikasikan jenis kelamin, kesuburan, dan kesediaan. Ini adalah cara yang aman dan efisien bagi udang sentadu untuk menemukan pasangan tanpa mengorbankan keamanan teritorial mereka. Mata Anda adalah alat pemrosesan yang canggih yang mengubah fisika cahaya menjadi bahasa sosial. Evolusi telah memberi Anda mata yang melihat rahasia dan mengirimkan sinyal yang tidak terlihat, mengubah interaksi antar spesies yang kasar menjadi duel kilauan yang terenkripsi dan elegan. Mata Anda adalah puncak dari perlombaan senjata visual yang tidak pernah berakhir. Setelah semua yang telah kita lihat, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana udang sentadu memengaruhi evolusi makhluk lain? Jawabannya terletak pada ketakutan mangsa Anda terhadap pemburu hantu, sebuah ancaman yang melihat dengan mata yang tidak dapat mereka pahami. Bayangkan Anda adalah krustasea kecil yang hidup di karang. Anda telah berevolusi untuk menggunakan warna yang rumit dan pola kamuflase untuk berbaur dengan lingkungan. Anda tahu bahwa predator seperti ikan melihat melalui warna. Jadi, Anda telah menyempurnakan penyamaran itu. Namun, di dalam liang di bawah Anda, ada udang sentadu. Ia melihat dunia bukan melalui warna yang Anda gunakan untuk bersembunyi, tetapi melalui orientasi gelombang cahaya. Polarisasi. Ini adalah dimensi penglihatan yang tidak dapat Anda lihat, dan inilah yang membuat Anda rentan. Evolusi udang sentadu telah memicu perlombaan senjata yang unik. Mangsa harus beradaptasi tidak hanya terhadap mata normal, tetapi juga terhadap mata hipervisioner Anda. Tekanan dari pemburu hantu ini menghasilkan dua jalur adaptasi pada mangsa Anda. Pertama, mangsa seperti beberapa jenis kepiting dan udang harus mengembangkan cangkang mereka sedemikian rupa, sehingga mereka tidak hanya menyamarkan warna, tetapi juga menyamarkan polarisasi linier. Ini adalah tugas yang sangat sulit, karena struktur kitin mereka secara alami mempolarisasi cahaya. Mangsa harus mengembangkan lapisan penyamaran optik yang rumit, yang secara aktif membatalkan tanda tangan polarisasi mereka. Kedua, ada tekanan untuk menghindari sinyal komunikasi yang tidak disengaja. Beberapa mangsa Anda mungkin secara tidak sengaja memancarkan sinyal UV atau polarisasi melingkar yang hanya dapat dibaca oleh Anda. Mangsa yang selamat adalah mereka yang mengembangkan mekanisme untuk memblokir atau mengubah sinyal-sinyal optik ini, memastikan bahwa mata 12 saluran Anda tidak mendapatkan petunjuk apapun. Udang sentadu, melalui visi uniknya, telah menjadi kekuatan selektif yang mendorong keragaman dan kompleksitas optik di lautan. Jika Anda gagal melawan pemburu hantu, Anda tidak akan selamat. Ini menunjukkan bahwa dalam ekosistem, evolusi predator sensorik dapat menghasilkan adaptasi yang sama canggihnya pada mangsa, bahkan jika adaptasi itu tidak terlihat oleh mata kita. Penglihatan Anda telah memaksa seluruh ekosistem untuk berpikir dalam dua dimensi yang terlihat oleh sebagian besar makhluk, dan dimensi polarisasi yang hanya Anda yang menguasainya. Anda adalah hantu yang melihat hantu, menjamin dominasi Anda. Kehadiran Anda di terumbu karang tidak hanya memengaruhi mangsa Anda, tetapi juga memicu putaran balik evolusioner pada makhluk yang jauh lebih besar. Ini adalah lingkaran umpan balik biooptik di mana penglihatan udang sentadu secara tidak langsung mendorong peningkatan sinyal pada karang dan ikan itu sendiri. Bayangkan ikan kecil yang hidup di terumbu karang. Mereka harus berkomunikasi. Mereka harus menampilkan status reproduksi atau bahaya. Namun, setiap sinyal visual yang mereka kirimkan berisiko menarik perhatian udang sentadu di bawah. Sebagai respons, evolusi ikan mulai memilih sinyal yang terfokus pada polarisasi linier, atau bahkan UV yang intens, daripada hanya mengandalkan warna konvensional yang mudah dilihat oleh mata udang sentadu dan predator vertebrata lainnya. Sinyal berbasis polarisasi ini jauh lebih sulit untuk diproses oleh ikan predator besar, tetapi udang sentadu yang mengintai dapat menguraikannya. Ini menciptakan paradoks. Ikan berevolusi untuk menggunakan polarisasi untuk menghindari predator vertebrata, tetapi dalam prosesnya,
Mereka membuat sinyal mereka lebih mudah dibaca oleh Anda, predator invertebrata. Lebih jauh lagi, Anda, melalui pemfilteran visual Anda yang unik, telah mengubah ekologi karang itu sendiri. Karang, yang sering memancarkan fluoresensi dan polarisasi, menjadi lebih dari sekadar struktur fisik, ia menjadi bagian dari sistem komunikasi visual yang kompleks. Karang yang mempolarisasi cahaya dengan cara yang tidak disengaja mungkin menarik mangsa yang bersembunyi di dekatnya, yang mana kemudian Anda buru. Karang yang berhasil menyamarkan polarisasinya membantu udang sentadu yang bersembunyi. Lingkaran umpan balik ini menciptakan lingkungan di mana setiap pantulan cahaya dianalisis, dimanipulasi, dan digunakan. Visi Anda yang canggih bertindak sebagai kekuatan selektif yang mendorong makhluk lain menuju polarisasi dan UV. Mereka mencoba bersembunyi dari predator yang berbeda, tetapi dalam prosesnya, mereka hanya mengkonfirmasi keunggulan Anda. Inilah warisan terbesar dari evolusi mata udang sentadu. Anda tidak hanya beradaptasi untuk bertahan hidup, Anda mengubah aturan permainan optik untuk seluruh ekosistem. Anda memaksa semua makhluk lain untuk beroperasi di dimensi visual yang tidak dapat mereka kuasai sepenuhnya. Kisah hypervisi Anda adalah kisah tentang bagaimana spesialisasi ekstrim dapat mengubah sebuah spesies dari sekadar bertahan hidup menjadi arsitek ekologis. Penglihatan Anda adalah alat yang telah membentuk dunia di sekitar Anda. Kita telah mencapai kesimpulan di mana kita dapat melihat pengorbanan yang Anda buat demi kecepatan. Evolusi mata udang sentadu adalah kisah tentang pertukaran, Anda mengorbankan detail demi kategorisasi instan. Bayangkan Anda membandingkan dunia Anda dengan dunia seekor burung elang atau manusia. Mata mereka, beresolusi tinggi, membuat dunia tampak tajam, penuh dengan gradien halus dan bentuk yang terperinci. Anda, sebaliknya, melihat dunia sebagai gambar yang kabur, beresolusi rendah, terutama di luar pita tengah. Ini adalah pengorbanan visual yang disengaja. Untuk mengalokasikan energi dan sumber daya neural untuk 12 saluran khusus di pita tengah, Anda tidak dapat memelihara retina periferal yang menghasilkan gambar dengan detail yang luar biasa. Tetapi Anda tidak membutuhkan detail. Anda membutuhkan kecepatan identifikasi. Tekanan lingkungan di terumbu karang yang ramai menuntut respons hidup atau mati yang cepat. Dalam situasi ini, mengetahui bahwa ini adalah kepiting yang rentan, dalam 5 milidetik lebih berharga daripada menghabiskan 50 milidetik untuk menganalisis setiap detail kecil dari kamuflasenya. Kategorisasi instan adalah fungsi dari 12 saluran khusus Anda. Setiap saluran bertindak sebagai detektor yang telah disetel sebelumnya. Om mati dia warna Anda tidak membandingkan spektrum, mereka berteriak, sinyal UV terdeteksi, atau sinyal jingga terdeteksi. Sistem polarisasi Anda, yang berfungsi secara paralel, memberikan data struktural yang dibutuhkan, cangkang lemah di sini, atau pesaing mendekat. Pengorbanan visual ini menunjukkan pragmatisme evolusioner yang kejam. Anda menukar kemampuan untuk melihat dunia secara indah dengan kemampuan untuk mengkategorikan setiap objek menjadi 4 label dasar, makanan, predator, pesaing, atau pasangan. Proses kategorisasi ini adalah inti dari dominasi Anda. Anda telah mengintegrasikan pemrosesan ke tingkat seluler, membebaskan otak Anda dari tugas-tugas yang memakan waktu. Neuron Anda menerima informasi yang sudah difilter dan terkategorikan, memungkinkan keputusan untuk menyerang atau melarikan diri menjadi hampir otomatis. Inilah paradoks udang sentadu. Anda memiliki mata yang paling kompleks di planet ini, tetapi Anda melihat dunia dalam kesederhanaan. Ini adalah kesederhanaan yang lahir dari spesialisasi ekstrim, yang mengubah Anda menjadi master kategorisasi instan. Anda adalah bukti bahwa kekayaan sensorik sejati tidak terletak pada jumlah detail yang Anda lihat, tetapi pada kecepatan dan akurasi analisis yang Anda lakukan terhadap data yang paling penting untuk kelangsungan hidup. Setelah kita menelusuri ratusan juta tahun evolusi, kita sampai pada pelajaran terakhir dari mata udang sentadu. Ini adalah mahakarya teknik minimalisme yang tidak disengaja. Kita sering mengaitkan kecanggihan teknologi dengan kerumitan dan ukuran. Mata manusia, dengan lensa yang berfokus dan otak yang besar untuk memproses citra, adalah contoh dari rekayasa berbasis integrasi yang masif. Anda, udang sentadu, harus memecahkan masalah optik yang sama di lingkungan yang kacau,
tetapi dengan keterbatasan biologis yang ketat, Anda memiliki mata majemuk dan otak yang relatif sederhana. Evolusi merespons dengan jenius, dengan membangun spesialisasi yang ekstrim dan pemrosesan paralel yang cepat. Ini adalah minimalisme fungsional. Anda tidak menyia-nyiakan energi pada diskriminasi warna halus, Anda menggunakan 6 saluran filter sempit untuk identifikasi sinyal instan. Anda tidak membuang daya pemrosesan otak pada perbandingan data, Anda menggunakan jalan tol ganglionik yang mengirimkan data yang sudah difilter langsung dari retina. Anda tidak membutuhkan mata binokular yang stabil untuk kedalaman, Anda menggunakan gerakan mata paralaks yang cepat. Puncak dari minimalisme ini adalah penguasaan polarisasi melingkar. Daripada membangun mekanisme visual yang kompleks di otak untuk menganalisis cahaya melingkar, Anda menanamkan quarter wave plate biologis di retina. Mata Anda melakukan konversi fisik cahaya sebelum sinyal mencapai saraf. Ini adalah solusi teknik yang paling efisien. Mata udang sentadu modern adalah sistem yang terdesentralisasi dan dioptimalkan untuk kecepatan. Ini adalah bukti bahwa dalam perlombaan senjata evolusioner, solusi terbaik bukanlah solusi yang paling besar atau yang paling kuat secara komputasi, tetapi solusi yang paling efisien dalam hal energi dan waktu. Kisah hypervisi Anda adalah pelajaran tentang keberhasilan adaptasi. Anda tidak harus menjadi generalis yang luar biasa untuk menguasai dunia, Anda hanya perlu menjadi spesialis yang sempurna dalam hal yang paling penting bagi kelangsungan hidup Anda. Anda telah menyempurnakan seni melihat melalui kekacauan. Lihatlah mata Anda yang berputar saat Anda memindai karang, memecahkan kode rahasia cahaya. Di dalamnya, Anda melihat mahakarya evolusi, keajaiban 12 saluran yang mengubah data optik menjadi supremasi ekologis yang telah bertahan selama era geologis. Kita telah mengikuti perjalanan evolusi mata udang sentadu hingga zaman modern. Ironisnya, penglihatan paling canggih di alam kini menjadi inspirasi bagi teknologi paling maju yang dibuat oleh manusia. Bayangkan para ilmuwan yang mempelajari struktur retina Anda, khususnya kemampuan Anda memproses polarisasi melingkar menggunakan quarter wave plate biologis. Mereka menyadari bahwa sistem Anda jauh lebih efisien dan ringkas daripada sensor optik buatan manusia. Inilah kisah tentang teknologi terinspirasi bio, di mana kecerdasan evolusioner Anda diterjemahkan ke dalam perangkat keras modern. Sensor gambar tradisional, seperti kamera ponsel Anda, dapat menangkap warna dan intensitas, tetapi mereka berjuang untuk menganalisis polarisasi, arah gelombang cahaya. Untuk melakukan itu, mereka memerlukan filter tambahan dan pemrosesan komputasi yang besar. Namun, mata Anda memberikan cetak biru untuk masa depan sensor. Dengan meniru penataan mikrofili di pita tengah Anda, para insinyur kini sedang mengembangkan kamera baru yang dapat melihat polarisasi secara instan. Kamera ini tidak memerlukan filter mekanis yang besar. Mereka menggunakan nanostruktur yang dibangun di atas sensor, mirip dengan lapisan-lapisan mikrofili yang Anda miliki. Mengapa teknologi ini penting? Ingat bagaimana Anda memecahkan kamuflase atau melihat melalui air keruh. Teknologi yang terinspirasi dari Anda kini dapat digunakan untuk mendeteksi kanker pada jaringan manusia, karena jaringan sehat dan kanker mempolarisasi cahaya secara berbeda. Atau, bayangkan kamera navigasi untuk pesawat terbang yang dapat melihat melalui silau atau kabut, karena mereka menyaring cahaya terpolarisasi linier seperti yang dilakukan Om Mati Dia Anda. Lebih jauh lagi, kemampuan Anda memproses polarisasi melingkar telah mengilhami pengembangan sensor yang dapat digunakan dalam penyimpanan data optik. Anda telah memberikan solusi biologis untuk masalah fisika yang sulit. Sistem Anda membuktikan bahwa penglihatan multifungsi tidak harus berarti berat atau kompleks. Anda mengajarkan prinsip minimalisme fungsional, menanamkan kecerdasan pemrosesan langsung ke sensor. Evolusi Anda adalah pelajaran paling mendasar bagi insinyur, lingkungan yang kejam menghasilkan solusi yang paling efisien. Udang sentadu, predator kecil yang lahir dari lautan purba, kini menginspirasi generasi sensor dan teknologi pencitraan berikutnya. Mata Anda adalah harta karun biologis yang terus mengungkapkan rahasia tentang efisiensi, kecepatan, dan batas-batas penglihatan itu sendiri. Kita telah mencapai akhir dari kisah evolusi yang menakjubkan ini. Dari bintik sederhana yang hanya mendeteksi bayangan di masa Kambrian, Anda telah menjadi master optik sejati.
dipersenjatai dengan penglihatan paling kompleks yang pernah ada. Lihatlah mata udang sentadu modern Anda, berputar dan memindai secara independen. Di dalamnya, Anda melihat warisan dari jutaan tahun tekanan selektif. Setiap dari 12 deret Om mati dia di pita tengah Anda adalah monumen untuk perjuangan bertahan hidup yang ekstrim. Anda tidak pernah bertujuan untuk melihat dunia seperti manusia, dalam resolusi tinggi dan warna yang kaya. Anda bertujuan untuk melihat dunia seperti yang dibutuhkan untuk mendominasi. Anda menukar diskriminasi warna halus demi kecepatan pengenalan sinyal yang brutal. Anda mengubah keterbatasan otak kecil Anda menjadi keunggulan melalui pemrosesan paralel di retina. Kisah Anda, udang sentadu, adalah sebuah pelajaran tentang kekuatan evolusioner. Ia mengajarkan kita bahwa adaptasi tidak selalu mengikuti logika yang paling jelas. Ketika dihadapkan pada kekacauan visual yang ekstrim di terumbu karang purba, evolusi tidak membangun mata yang lebih besar, tetapi mata yang lebih cerdas dan lebih terspesialisasi. Kemampuan Anda untuk memproses polarisasi melingkar, sebuah fenomena yang hampir asing di alam, adalah bukti puncak dari kecerdikan ini. Anda menciptakan saluran komunikasi yang privat dan mendeteksi penyamaran dengan presisi fisika, mengubah cahaya menjadi data yang memberikan keunggulan absolut. Hingga hari ini, saat Anda meluncurkan pukulan mematikan dengan kecepatan yang melampaui suara, Anda beroperasi berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh sistem hipervisioner Anda. Ini adalah mesin optik yang didesain untuk aksi, bukan kontemplasi. Perjalanan Anda adalah pengingat bahwa lautan kehidupan tidak pernah diam. Lingkungan terus berubah, dan persaingan selalu menghasilkan kreasi yang luar biasa, bahkan yang paling tidak terduga. Kita hanya bisa kagum pada perjalanan panjang yang membawa Anda dari bintik primordial menjadi arsitek visual yang tak tertandingi ini. Perjalanan evolusi tidak pernah berakhir, dan Anda adalah simbol permanen dari kreativitasnya yang tak terbatas.